Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita kembali bertemu dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan bahas kebenaran firman Tuhan saat ini dengan judul Bersama Yesus dalam Masa Sukar. Kita tidak bisa mengelak akan keadaan akhir zaman ini, bahwa di dalam keadaan yang sangat sulit pada saat masa-masa ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Masa yang sukar, masa yang sulit. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan juga mengeluh hal yang sama. Seluruh dunia menghadapi persoalan yang sama. Saat ini sedang terjadi sakit penyakit, kesulitan ekonomi, banyak pengangguran, orang-orang di PHK, bahkan mereka menghadapi segala keadaan yang sangat menyulitkan hidup mereka. Ekonomi yang sedang carut marut itu membuat masa-masa yang sukar di seluruh belahan dunia ini. Tetapi apa kata firman Tuhan? Di mana pada masa terakhir akan datang masa yang sukar. Tentunya sebagai anak Tuhan menyikapi hal ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini janji Tuhan bahwa orang benar akan diselamatkan dalam masa kesukaran. Tentunya bukan hal yang gampang untuk begitu saja kita bisa melewati masa kesukaran. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Bagaimana kita bisa menghadapi masa yang sukar ini. Yang pertama adalah dalam 2 Korintus 6 ayat yang keempat. Di situ mengatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Tuhan di Korintus, sebagai hamba Tuhan, dia menahan dengan penuh kesabaran menghadapi penderitaan, kesesakan, kesukaran, tabah dalam menghadapi apapun, bertekun dengan imannya, tidak goyah dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tetap percaya bahwa dalam kebenaran firman Tuhan itu membawa satu keselamatan. Yang kedua adalah beribadah kepada Tuhan dengan sikap hati yang tulus, supaya Tuhan melihat keadaan kita. Di dalam Hakim-Hakim 10 ayat 16, di situ mengatakan bahwa orang Israel ketika berpaling dari Tuhan, menyembah kepada dewa asing, Tuhan menghukum sehingga mereka mengalami masa kesukaran. Tetapi bangsa Israel kembali mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, dan Tuhan melihat keadaan itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa beribadah secara komunal saat ini. Tetapi yang kita lakukan adalah mari membangun mesbah masing-masing dalam keluarga. Di dalam keluarga kita boleh bersekutu dalam kesatuan, di dalam satu hati, satu roh, satu pikir. Tentunya tanggalkan segala halangan-halangan. Mempersatukan keluarga untuk mencari Tuhan, supaya kehidupan kita mengundang berkat Tuhan, berdamai dengan semua orang dalam ruang keluarga masing-masing, suami, istri, orang tua dan anak, semua ada di dalam perdamaian dan kesatuan untuk mencari Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga adalah ketaatan akan menghasilkan pemeliharaan di masa sukar. Kita melihat bahwa di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 9, Elia dipelihara oleh Tuhan di Sungai Kerit. Bahkan Tuhan juga memelihara dia melalui janda di Sarfat sampai masa 3,5 tahun kelaparan. Tentunya kita bersama juga meyakini akan kebenaran firman Tuhan yang hidup di dalam kita, bahwa Tuhan dia berkuasa memelihara kehidupan orang-orang benar, memelihara hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Dan tentunya melalui contoh kehidupan Musa, Yusuf, Ayub, Elia, rasul-rasul yang
bertekun di dalam penderitaan dan masa kesukarannya, mereka terus mencari Tuhan. Sehingga di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 mengatakan, semua dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Marilah kita bersama-sama tetap terus ada di dalam kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan ingatkan buat kita semuanya, kata firman Tuhan itu, bahwa bersama dengan Tuhan kita sanggup melewati masa kesukaran. Kiranya seluruh keluarga jemaat Tuhan tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetapi miliki bahwa bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan. Tuhan memberkati. Salam Pantai Kosta.